Kita sudah bikin bisnis, sudah lama puluhan tahun, menjadi yang terbaik, menghasilkan, bisa nyekolahin anak sebagai contoh, mungkin ke luar negeri atau universitas. Tetapi ketika kita pengen turunkan bisnis tersebut di usia tua, anak nggak mau. Berikut adalah penyesalan terbesar para pembisnis. Hal pertama, kerja keras nggak ada hasil. Ya, saya udah bisnis puluhan tahun, coach. Tapi, ya nggak ada hasilnya. Nggak dapat rumah, atau bahkan cicilan rumah pun masih belum selesai. Tempat kerja atau ruko juga masih belum milik sendiri, padahal sudah bisnis puluhan tahun. Itu adalah penyesalan pertama. Penyesalan kedua dari para pembisnis adalah punya ide, tapi nggak dijalanin, dan akhirnya dijalanin dan dikembangkan oleh orang lain dan berhasil. Salah satu pembisnis yang pernah cerita mengenai hal ini kepada saya adalah orang yang pertama kali punya ide untuk bikin namanya bubble tea. Bubble tea yang dari Taiwan tuh, yang sekarang terkenal banget. Saat itu masih tahun 1998. Cerita sama saya bahwa dia pengen mengembangkan bisnis itu. Tapi yang terjadi adalah, akhirnya bisnis itu dikembangkan oleh perusahaan lain, yang mungkin Anda juga udah tahu, sekarang ada di mana-mana. Dia nggak pernah menjalankan bisnis tersebut, udah sempat datang ke Taiwan, udah dapat resepnya, tetapi karena menunda, akhirnya bisnisnya kerjaan orang lain. Dan sekarang sukses. Dan dia tetap aja melakukan hal yang sama. Penyesalan terbesar ketiga adalah jadi pionir, jadi nomor satu di bidangnya, tetapi nggak pernah dikembangkan, dan akhirnya dikembangin lagi sama orang lain, dan bisnisnya jauh lebih besar daripada bisnis yang dia punya, walaupun dia nomor satu. Sebagai contoh, salah satu tukang martabak pertama yang saya kenal, martabak Bangka, itu ada di Pasar Baru, Jakarta. Itu awalnya engkok sama adik, kakak sama adik. Dia punya martabak paling enak saat itu. Sudah bisnis bertahun-tahun, paling rame, dan akhirnya nggak lama di seberang jalan, karena dia bukanya di jalanan ya, di gerobak. Seberang jalan, akhirnya buka martabak yang sama. Serupa modelnya, idenya sama, mirip, rasanya juga mirip. Dengan brand lain, dengan nama lain. Dan nggak lama, 1 tahun, 2 tahun setelah itu, cabangnya jadi puluhan. Sedangkan kakak adik tersebut, yang pertama kali mengembangkan bisnisnya bikin martabak manis, itu hanya 1. Dan sampai sekarang pun masih 1. Terakhir kali ketika saya ketemu, ya sempat berbicara mengenai itu, ya ada penyesalan. Karena nggak pernah belajar bisnis, nggak pernah tahu gimana cara sistemasi bisnisnya. Dan gimana cara ngembanginnya. Penyesalan terbesar pembisnis nomor 4 adalah terlalu percaya dengan tangan kanan, orang kepercayaan, atau saudara, dan akhirnya ditusuk dari belakang. Maksudnya ditusuk dari belakang ini gini. Punya bisnis, akhirnya kita rekrut orang yang kita percaya. Kita kembangin orang yang kita percaya. Kita pakai juga saudara kita. Tapi yang terjadi adalah, setelah bisnis kita udah cukup besar, akhirnya tangan kanan kita atau saudara kita tersebut membikin bisnis yang serupa, yang mirip dengan bisnis Anda. Ngambil supplier Anda, ngambil customer Anda, dan dia bikin serupa sama persis kayak Anda, nyolong market Anda, dan akhirnya dikembangin lebih besar dan mematikan bisnis Anda. Kedengarannya simple, tapi itu terjadi di mana-mana. Dan saya rasa Anda juga pernah kenal kok orang yang pernah dilakukan seperti itu. Dan akhirnya bisnisnya tutup. Ya. Hal kelima, tim masa bodoh.
Walaupun kita sudah setengah mati berbisnis. Kita mengembangkan bisnis, bangun pagi, selesai malam. Tetapi kita melihat tim kita kok kayaknya, aduh gimana ya? Cuek-cuek aja dengan bisnis kita, padahal kita pengen ngembangin mereka. Dan ini adalah salah satu penyesalan terbesar juga para pebisnis. Karena akhirnya merasa bahwa nggak ada tujuannya nih kita bisnis nih. Nggak ada perkembangannya nih buat tim kita, dan tim biasa-biasa begitu aja dan tidak berkembang. Penyesalan terbesar ke-6 adalah bisnis nggak dapat diturunkan. Kita sudah bikin bisnis, sudah lama puluhan tahun, menjadi yang terbaik, menghasilkan, bisa nyekolahin anak sebagai contoh, mungkin ke luar negeri atau universitas. Tetapi ketika kita pengen turunkan bisnis tersebut di usia tua, anak nggak mau. Kenapa? Karena mungkin aja ngelihat bisnis kita pusing. Dan akhirnya kerja keras puluhan tahun yang kita bangun, reputasi puluhan tahun yang kita bangun, itu mungkin saja harus ditutup tanpa dapat diturunkan. Ini juga salah satu penyesalan terbesar pembisnis, terutama pembisnis keluarga. Hal ketujuh adalah bisnis nggak dapat disistemasi dan nggak bisa ditinggal. Punya bisnis, punya uang, tapi nggak ada waktu. Nggak bisa ditinggal. Karena kalau nggak ada kita sebagai pembisnisnya, nggak bisa dijalanin, tuh bisnis nggak bakal jalan. Dan kalau nggak ada pembisnisnya, nggak ada bosnya, customer komplain. Jadi, sepertinya pembisnis, sepertinya entrepreneur, tetapi terpenjara sendiri oleh bisnis itu. Hal ke-8, karena bisnis nggak pernah benar-benar kenal dengan anak dan keluarga. Anak dan cucu, anak dan keluarga, dengan menantu, nggak pernah benar-benar kenal. Karena seumur hidupnya untuk kerja. Terlalu banyak kerja. Dan juga kalau nggak ada itu pembisnis, nggak bisa lepas dari kerjaan. Karena kalau nggak ada dia, bisnisnya nggak jalan. Jadi akan selalu ada di pekerjaan tersebut. Jadi ya karena pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, selama puluhan tahun, akhirnya tiba-tiba anak udah gede aja. Anak udah dewasa aja. Anak tiba-tiba udah nikah, dan kemudian anak sudah punya cucu atau punya anak lagi. Dan kita nggak pernah tahu proses anak kita seperti bagaimana. Karena waktu berjalan secara cepat sekali. Duit banyak. Tetapi kita nggak pernah benar-benar kenal secara pribadi sebetulnya anak kita itu seperti apa. Bahkan beberapa kejadian besar dari anak kita, sebagai contoh dia ketika dia lulus kuliah dan lain-lain, sebagai pembisnis nggak pernah datang. Karena nggak ada waktu, atau mungkin harus jaga toko. Jadi karena bisnis tidak pernah benar-benar kenal dengan anak dan saudara dan keluarga. Itu adalah penyesalan terbesar yang umum terjadi pada pembisnis. Hal yang ke-9 adalah setelah berbisnis lama, puluhan tahun, bisnis harus ditutup. Iya. Kita bangun bisnis dari kecil, dari bayi sampai besar. Tetapi setelah itu harus ditutup. Kenapa? Karena kita udah capek ngejalaninnya. Dan nggak ada yang bisa ngejalaninnya seperti pembisnis itu. Jadi, jiwa dan raga dan pikiran dan semuanya dari bisnis itu ada di pembisnis tersebut. Sehingga tidak bisa berjalan tanpa ada dia. Karena bisnisnya nggak pernah disistemasi. Karena bisnisnya nggak pernah benar-benar dibikin proses yang bisa berjalan tanpa dirinya. Atau bahkan karena pembisnis itu terlalu egois, terlalu merasa itu punya dia, itu nggak pernah diberikan kesempatan untuk dilanjutkan oleh keturunannya. Karena yang paling tahu adalah pembisnis tersebut. Dan ini adalah 9 kesalahan
atau penyesalan terbesar para pembisnis. Harapannya Anda semua belajar dari kesalahan-kesalahan ini, belajar dari penyesalan terbesar ini, dan bikin bisnis Anda hebat. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.